Nah, kalau Islam yang bilang moderat radikal, ya justru NU inilah yang membantai 3 juta orang yang dituduh PKI, dibunuh dengan sadis tanpa pengadilan loh. Ya, apakah orang-orang ini yang dituduh PKI ini benar PKI? Bukan. Asal mereka sebut, kafir, bunuh langsung. Ansor ini kan, di bawah NU kan, itu ada yang dengan bangganya simat kampak itu sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Ya kan? Kalau mengenai Menteri Agama, ya itu orang pencitraan, munafik si Gus Yakut itu ya. Simple saja. HKBP Philadelphia. Prestasinya apa Gus Yakut? Itu sudah ada putusan loh. Legalitas dan konstitusional. Yang sudah ada putusan saja Gus Yakut nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Kan dia menterinya. Ya. Termasuk banyak gereja-gereja yang sudah legal ditutup. Sampai sekarang GKI Yasmin aja kan semua kecewa dengan keputusannya Bima Arya. Peranannya Gus Yakut di mana? Nggak ada. Ya. Lalu ini Menteri Agama kerjanya apa? Ya kan, gereja-gereja yang ditutup sampai hari ini nggak ada yang dibuka lagi. Mau bikin di Cilegon cuma retorika doang si Gus Yakut. Ya sampai sekarang juga sulit. Mau apa lagi? Jadi apa yang sudah dilakukan Gus Yakut buat orang Kristen dan orang-orang minoritas sampai hari ini pura di Bekasi masih aja nggak bisa dibangun. Nah, jadi apa prestasinya nggak ada. Artinya dia cuman stempel doang. Bahkan itu pondok pesantren yang di Jawa Timur yang sudah ditutup, dia bilang tutup. Lu dia pura-pura umroh ke Mekah, lalu PLT-nya bikin surat keputusan dibuka lagi. Gus Yakut juga nggak bisa apa-apa. Artinya Gus Yakut ini cuman si gendut yang tambun dan impoten. Itu buat saya ya. Itu dan itu sudah hasilnya kelihatan, nggak ada kerjanya Gus Yakut. Tanya apa deh, nggak ada prestasinya, nggak ada pokoknya. Nah, kalau Islam yang bilang moderat radikal, ya justru NU inilah yang membantai 3 juta orang yang dituduh PKI, dibunuh dengan sadis tanpa pengadilan loh. Ya, apakah orang-orang ini yang dituduh PKI ini benar PKI? Bukan. Asal mereka sebut, kafir, bunuh langsung. Ansor ini kan, di bawah NU kan, itu ada yang dengan bangganya simat kampak itu sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Ya kan? Berapa banyak kiai NU yang dibunuh oleh PKI? Nggak nyampe 100. Berapa banyak yang dibunuh oleh NU? Orang yang dianggap PKI, 3 juta. Moderatnya di mana? NU itu basisnya ada di Jawa Timur. Ya, tetapi gereja itu yang di mana itu kemarin yang ditutup itu di Jawa Timur itu di beberapa kota itu HKBP, Betani, itu Jawa Timur semua. Yang di Sumeneb, yang di semua di Pamekasan, yang di Madura, itu basisnya NU semua tuh. Justru gereja-gereja ditutup. Mana Banser? Nggak ada. Ya, jadi nggak ada jasa-jasanya Banser. Banser itu datang Natalan cuma terima nasi bungkus doang. Ya kan? Nah, terus apa jasanya NU bagi gereja? Nggak ada. Kalau Gus Dur sudah dibaptis. Gus Dur itu sudah dibaptis sudah dan dia percaya Tuhan Yesus. Tapi kemudian anak buahnya Gus Dur yang sama-sama NU mencaci maki Gus Dur juga. Bahkan adiknya sendiri siapa itu? Gus Solah atau siapa itu? Itu pun menentang Gus Dur, keputusan-keputusannya Gus Dur. Jadi apakah itu NU? Bukan. Gus Dur mewakili dirinya sendiri. Begitu. Ya, jadi apakah ada Islam yang moderat? Moderat itu hanya cara ngomongnya halus. Ngomongnya, kelakuannya sama saja. Ya, Jawa Timur basisnya NU. Boleh nggak tuh bikin gereja di Jawa Timur? Susahnya setengah mati. NU loh, moderat. Di mana bansernya? Nah, waktu gereja ditutup. Cilegon itu banyak NU, basisnya NU Cilegon itu. Tapi mana bansernya tuh? Nggak ada. Jadi semua itu hanya omong kosong. Nah, Indonesia itu sudah darurat ya. Nah, kalau bilang nggak darurat salah. Kalau sudah jadi khilafah, ya itu namanya bukan darurat lagi. Ya sudah jadi, mau diapain? Ya pergi aja atau tarung sampai mati di situ. Tapi kalau sekarang, sebelum itu terjadi, suara kenabian itu selalu berteriak. Kalian gereja hati-hati ya, kayak GBDI itu kan jadi pengkhianat tuh. Ya kan, dukung-dukung si Anies, Gilbert, itu kan pengkhianat itu. Hati-hati, ingat, Bizantin rubuh, rontok bukan karena orang Islam hebat, bukan. Karena orang Kristen berkhianat, maka Bizantin rontok. Karena ada uskup-uskup yang berkhianat, bishop-bishop yang berkhianat. Andalusia itu bisa jatuh ke tangan Islam karena ada bishop-bishop yang berkhianat.
ya negara-negara Kristen yang jatuh ke tangan Islam karena ada bishop-bishop yang berkhianat. Ya contohnya seperti Gilbert dan orang-orang GBDI ini, pendeta-pendeta GBDI ini. Nah itu contoh. Dan saya berteriak sekarang ini, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ya, dan kalau sudah secara apakah kita takut dengan Islam? Oh bukan, yang kita kasihan justru kalau Indonesia dikuasai ideologinya diganti dengan ideologi Islam, bukan agama Islamnya. Ya, dan kalau tadi bilang nggak ada pengalaman buruk karena Pak Muriwali orang pribumi. Ya, apakah saya kepahitan dengan orang Islam? Oh tidak, bukan masalah kepahitan. Saya realistis. Pak Muriwali tinggalnya di Sumba, daerahnya orang Kristen. Saya waktu sekolah di SD Katolik, orang Islamnya baik-baik. Waktu saya di SD Katolik, ya orang Kristennya ada 80, orang Islamnya 20. Ya, oh, Islamnya baik-baik. Begitu saya di SMP negeri, ya orang Kristennya cuma 2, cuma 3, orang Islamnya 97. Oh bangsat semua. Percaya saya bangsat semua. Mereka kalau minoritas baik, kalau mayoritas bangsat. Di sini juga sama, ya. Kalau mereka lagi di tengah-tengah kita yang orang-orang kafir, mereka baik-baik. Begitu kita masuk ke wilayah mereka, oh bajingan juga. Contohnya di London ada kampung Islam tuh kan, di London distrik barat itu kan, distrik London barat itu kan ada polisi syariah. Oh bangsat semua tuh orang-orang itu tuh. Di Cologne sempat ya komunitas Islam itu berusaha ambil alih kota Cologne. Wah dibabat habis sama orang-orang Jerman ya. Saya realistis. Ya, dan saya berteriak sebelum terjadi di Indonesia. Dan sekarang sudah kelihatan. Ya, Padang, Aceh, ya Cilegon, ya kan, ini kemarin Depok. Dan banyak lagi perda-perda syariah. Ya, perda-perda syariah, alkohol 0% itu sebenarnya awal dari perda syariah. Awal dari menerapkan syariah Islam. Ya. Nah, kalau tanya, oh alkohol merusak, siapa bilang alkohol merusak? Lihat negara-negara peminum alkohol. Gak rusak, justru kalian yang munafik-munafik ini lah yang rusak. Nah, itu contoh seperti itu. Karena negara rusak bukan karena alkohol, negara rusak karena apa? Karena agama. Lebih banyak negara rusak karena agama daripada karena alkohol atau karena narkoba. Percaya saya, karena agama itu benar-benar racun bagi dunia. Begitu.